Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun li dzunubikum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, para ulama, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menyebutkan satu persatu, namun kita doakan guru-guru kita, para ulama, para habaib, para kiai, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin, istiqomah membimbing kita untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal. Segenap para pengurus dan panitia peringatan Maulid yang sangat saya hormati dan muliakan, mohon izin, mohon maaf keterlambatan. Saya sudah minta izin sama Al Habib Abdullah, agak terlambat karena ada beberapa pengajian yang mesti saya harus hadiri. Tadi salah satu di antara pengajian itu ada satu majlis membaca satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Syekh Zainuddin Al-Malibari. Satu kitab yang sangat klasik dibaca oleh kalangan orang-orang tua kita, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada satu kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di dalam kitab itu Tuan Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari menuliskan satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam kitab itu ada seorang anak muda yang kerjaannya selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat. Sampai-sampai warga dan masyarakat resah amat tingkah lakunya ini anak muda. Termasuk Nabi Musa. Gedek, tahu gedek nggak orang sini? Ya, kesel sampai ini anak muda dijulukin sebagai sampah masyarakat. Orang kalau udah dijulukin sampah masyarakat kira-kira bagus apa jelek? Halo? Assalamualaikum. Kira-kira bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Ini orang disebut sampah masyarakat. Tapi diceritain dalam kitab itu, ini anak muda umurnya pendek, kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, nih masyarakat bingung. Ini orang yang suka berbuat maksiat, ini yang meresahkan warga masyarakat, sampah masyarakat ini. Apakah jenazahnya perlu kita hormatin atau tidak? Apakah jenazahnya ini perlu layak kita hormatin atau tidak? Atau bagaimana? Musyawarah mereka akhirnya ngambil keputusan, karena dia adalah orang yang suka berbuat maksiat, tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak pernah ikut perintahnya Nabi Musa alaihissalam. Cukup ini jenazah, enggak perlu dihormatin, enggak perlu dimandikan, enggak perlu dikafankan, enggak perlu pakai dikuburkan, buang ke laut biar habis dimakan apa? Ikan. Sepakat ini semua, akhirnya pengen dibuanglah itu jenazah. Tapi ketika pada saat mau dibuang jenazah, Syekh Zainuddin Al-Malibari tulis pada saat itu dalam kitabnya, ketika pada saat mau dibuang, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, mandikan jenazah itu, kafankan dan kuburkan jenazah itu. Kata Nabi Musa, tidak ya Allah, ini bukan hambamu yang taat, ini hambamu yang suka berbuat maksiat, biarkan jenazahnya kami buang ke laut. Kata Allah, mandikan jenazah itu, kafankan dan kuburkan jenazah itu. Berarti dihormatin nggak? Dihormatin nggak? 3 kali Allah perintahkan kepada Nabi Musa, sehingga akhirnya Nabi Musa pun menuruti perintah Allah. Dimandikan itu jenazah, dikafankan dan dikuburkan.
Kemudian setelah selesai pemakaman, Nabi Musa bertanya kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, bi'izzatika wa jalalika, ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, aku ingin bertanya kepadamu, apa keistimewaan anak muda ini sehingga engkau hormati dia? Padahal anak muda ini adalah merupakan orang yang selalu berbuat dosa, orang yang selalu berbuat maksiat, resah warga dengan tingkah lakunya, dia sampah masyarakat. Tapi kenapa engkau hormati dia? Apa keistimewaan anak muda itu? Kemudian Allah bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, betul anak muda ini memang suka berbuat dosa. Benar, memang anak muda ini selalu berbuat maksiat, dia meresahkan warga dan masyarakat. Tapi ketahui oleh engkau wahai Musa, anak muda ini pernah satu hari, kata Allah, di dalam rumahnya ketika sedang dalam keadaan tidak berbuat dosa dan tidak berbuat maksiat, ketika dia sedang ada di dalam rumahnya, dia ambil satu kitab yang aku turunkan kepada Musa, kitab Taurat. Kemudian dibuka kitab Taurat oleh anak muda itu. Ternyata di dalam kitab Taurat pas dia buka, dia baca tentang kisah Nabi Muhammad. Dia buka itu kitab Taurat yang di dalamnya diceritakan tentang Nabi Muhammad, bahwa Allah akan utus seorang Nabi, Allah akan utus seorang Rasul sebagai penutup para Nabi dan para Rasul. Dan aku akan beri nama Nabi itu, Rasul itu dengan nama Muhammad. Maka bersolawatlah engkau kepada Muhammad. Ada perintah untuk apa? Ada perintah untuk apa? Untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian anak muda itu pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kata Allah? Karena itulah aku hormatin dia, karena dia telah bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah hormatin dia berkat apa? Berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Ini di zaman Nabi Musa. Nabi Muhammad udah ada belum? Nabi Muhammad udah ada belum? Ini yang baca salawat umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Musa? Umatnya Nabi Musa apa umatnya Nabi Muhammad? Bayangin saudara, kalaulah umatnya Nabi Musa dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah hormati dia. Bagaimana kalau yang membaca salawat itu adalah umatnya Sayyiduna Muhammad? Beruntung kita saudara. Hadir, ini bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Bulan yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ini bulannya saudara. Makanya ini hari, kalau kata Imam Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, lahirnya baginda Nabi Muhammad min a'zamil a'yad. Di antara hari raya yang paling terbesar bagi umat Islam adalah hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Dia lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Hari lahirnya baginda Nabi Muhammad lebih besar dari hari raya Idul Adha, bahkan lebih besar dari Lailatul Qadar. Kenapa? Tidak akan ada Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada itu Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, enggak ada Ramadan kalau tidak ada lahirnya baginda Nabi Muhammad. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi tulis di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Dalam satu kitabnya dituliskan itu ada satu hadis, khalaqallahu ta'ala Adam ala suratihi. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ketika pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, dalam bentuk yang sempurna. Nabi Adam pertama kali diciptain udah fisiknya udah sempurna saudara. Tangannya udah ada, kakinya udah ada, badannya udah ada, udah sempurna tuh Nabi Adam. Diciptain sama Allah, beda sama anak keturunannya, beda sama kita. Kalau kita prosesnya tidak langsung saudara. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Kalau kita anak keturunan Adam, prosesnya nggak langsung diciptain fisiknya, tapi kita berada dalam rahim ibu kita. Betul? Kita ada dalam rahim, yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Kita dalam rahim ibu kita. Arba'ina yawman nutfah. 40 hari yang pertama berupa sperma, mani. Betul?
40 hari yang kedua berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian berubah lagi 40 hari yang ketiga, yaitu berupa mudghah, segumpal apa? Daging. Itu kalau kita, kalau Nabi Adam mah enggak. Dia mau taruh di perut emaknya udah ada belum? Belum ada. Dia langsung diciptain dalam bentuk yang sempurna. Kaki ada, tangan ada, badan ada, semuanya ada. Bahkan kata Nabi, wa tuluhu situna zira'an. Tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Jadi kurang lebih berapa ya? 30 meter tinggi apa kagak itu dia? 30 meter tinggi apa kagak itu? La haula wala quwata illa billah. Tapi walaupun badannya setinggi itu 60 hasta, 30 meter, kakinya besar, tangannya besar, badannya besar, tapi belum bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dia hanya bisa tertidur, nggak bisa bergerak tuh kaki. Buru-buru jalan, gerak aja nggak bisa. Tangan nggak bisa. Kenapa? Fayanfukhu fi ruh. Karena belum ditiupin apa? Karena belum ditiupin apa? Roh. Tapi ketika sudah ditiupkan roh, baru ada kehidupan Nabi Adam. Baru hidup itu Nabi Adam. Ketika pada saat lagi ditiupkan roh oleh Allah, maka hiduplah Nabi Adam. Bangun Nabi Adam dari tidurnya. Kemudian duduk seperti kita. Persis banget duduknya kayak begini. Bedanya belonjoran. Ngerti belonjoran? Diapain? Kakinya dimanjangin. Kemudian Nabi Adam dibelonjorin kakinya. Dia usap-usap badannya. Karena dia diciptakan min turab. Dari apa? Banyak tanah, banyak debu. Beliau itu Nabi Adam diciptakan kata Nabi Muhammad fi yaumil jum'ah bainal asri wal maghrib. Nabi Adam diciptain hari Jumat, waktunya antara asar dan maghrib. Baru hidup tuh Nabi Adam, bangun dia duduk. Kemudian dia buka kedua kelopak matanya. Dia lihat tuh semua keindahan yang ada di sekitarnya. Dia lihat indahnya surga. Alhamdulillah. Dilihat sama Nabi Adam, semua dilihat. Tapi ketika pada saat dia lihat di situ, ada satu yang dilihat penuh perhatian oleh Nabi Adam. Apa? Ada tulisan di sana, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama siapa? Ada nama siapa? Nabi Muhammadnya udah ada belum? Nabi Muhammadnya udah ada belum? Namanya udah ada. Sampai akhirnya Nabi Adam bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa itu Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan namamu? Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Namanya berdampingan dengan namamu. Nanya Nabi Adam. Orang belum ada, namanya udah ada. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, walaulahu ma khalaqtul jannah wan nar, walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Adam, dengar Adam, kata Allah, laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau. Walaulahu ma khalaqtul jannah wan nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku pun tidak akan ciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan itu langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Ini kemuliaan orang yang kita peringati lahirnya pada malam hari ini, saudara. Cinta sama Nabi Muhammad. 3 orang ini. Cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad. Emang udah pernah lihat? Emang udah pernah ketemu? Kenapa bisa cinta? Ini yang luar biasa. Betul? Kalau Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi, dia cinta sama Nabi, pantas gak? Pantas gak? Pantas, karena dia hidup bersama Nabi Muhammad. Dia melihat indahnya wajah Nabi Muhammad. Dia lihat betapa akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Abu Bakar cinta sama Nabi Muhammad, pantas gak? Pantas. Kalau Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, beliau cinta sama Nabi Muhammad, beliau beriman sama Nabi Muhammad, beliau rela mengorbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Pantas gak? Pantas gak? Pantas, karena dia hidup di zaman Nabi Muhammad.
Wajar. Udah jam 10 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lanjut jangan nih. Wajar kalau mereka mencintai Nabi Muhammad karena mereka hidup di zaman Nabi Muhammad. Tadi disebut orang tua saya, Abu ya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi. Apa kata beliau? Orang bisa disebut sahabatnya Nabi 3 minimal syaratnya. Yang pertama, orang itu hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Kalau 3 ini ada, jadi sahabat dia. Hidup di zaman Nabi, berjumpa sama Nabi walaupun nggak ngelihat, karena ada sahabat Nabi yang matanya buta. Hidup di zaman Nabi, berjumpa sama Nabi, beriman sama Nabi. Kalau 3-3-nya ini ada dalam diri seseorang, maka insya Allah orang itu disebut apa? Disebut apa? Sahabat. Kurang 1 nggak jadi. Kurang 1 nggak jadi. Hidupnya di zaman Nabi, berjumpa sama Nabi, tapi nggak beriman, nggak jadi sahabat. Kenal sama Abu Jahal? Halo? Kenal. Saya sering ceramah di mana-mana. Di sini dong yang kenal nih. Abu Jahal hidup di zaman Nabi, dia jumpa sama Nabi, tapi dia nggak beriman sama Nabi, makanya nggak disebut sama orang disebut sahabat, enggak. Atau sebaliknya, ada orang hidup di zaman Nabi, kemudian dia beriman sama Nabi, tapi kagak pernah ketemu sama Nabi, nggak jadi. Masih ingat nama Uwais Al-Qarni? Pernah dengar nggak? Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, dia beriman sama Nabi, cuman masalahnya nggak pernah ketemu sama Nabi. Tadi saya ngajar kitab Riyadhus Shalihin ini tadi. Di situ diceritain tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ulama sepakat dia bukan sahabat, tapi dia adalah tabi'in. Karena kurang syaratnya. Dia kagak pernah apa? Berjumpa sama Nabi Muhammad. Wajar kalau sahabat mencintai Nabi Muhammad, wajar. Karena dia hidup bersama Nabi Muhammad. Ada yang luar biasa, nggak pernah ketemu sama Nabi, nggak pernah lihat Nabi, hidupnya bukan di zaman Nabi, tapi dia cinta sama Nabi Muhammad. Ini yang luar biasa nih. Makanya benar kata ulama, ada riwayat hadis Nabi Muhammad. Ketika satu hari Nabi Muhammad berkumpul dengan sahabat seperti ini, kemudian Nabi Muhammad berkata, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Nabi ngucapin itu, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu sama mereka, aku ingin berjumpa dan berkumpul sama mereka. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Sahabat bingung, kenapa Nabi ngomong kayak begini berulang-ulang? Sampai akhirnya salah satu di antara sahabat berdiri, dia bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah kami juga adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami yang hadir ini adalah saudara-saudaramu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian yang hadir malam ini, hadir saat ini adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa sama mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Sahabat jadi tambah bingung. Akhirnya sahabat tanya lagi, wa man ikhwanuka ya Rasulullah? Kalau begitu siapa dong yang kamu anggap sebagai saudara-saudaramu? Kalau kami hidup bersamamu, berjuang bersamamu, berjihad bersamamu, hanya sebatas apa? Sahabat. Lalu siapa yang kau maksud dengan saudara-saudaramu? Orang yang kamu rindukan, orang yang ingin sekali kau berjumpa dengan mereka. Apa kata Nabi? Ikhwani, unasun ya'tuna min ba'di amanubi walam yarawni wa sallau alayya walam yaltaquni. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, orang yang aku rindukan mereka, aku ingin berjumpa dan berkumpul sama mereka. Unasun ya'tuna min ba'di adalah mereka orang-orang yang hidup bukan pada zaman
Orang-orang yang hidup sesudah wafatku, amanu bi wa lam yaruni. Mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallu alayya wa lam yaltaqu bi. Mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itu orang yang aku rindukan, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di antara orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad adalah kita yang hadir. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Cinta sama Nabi. Mana buktinya? Ini maulid. Man ahabba syai'an fa aktsaru min zikrihi. Ini aja dah. Ya, udah habis soalnya waktunya. Insyaallah tahun depan kita lanjutin lagi. Satu aja. Sebagai tanda cinta kita. Habis kalau mau ngikutin ibadahnya berat, betul ya? Sanggup ngikutin ibadahnya Nabi? Kalau melihat tampangnya sih kagak disanggup ini. Mau ngikutin ibadahnya, masya Allah berat. Ngikutin ahlaknya, apalagi masya Allah terlalu mulia ahlaknya baginda Nabi Muhammad. Beliau bisa menunjukkan ahlakul karimah bukan sama kawan dan temannya, bukan. Rasulullah bisa menunjukkan akhlak yang baik bukan hanya kepada saudara dan handai taulannya, tapi Rasulullah bisa menunjukkan akhlak yang baik justru kepada musuh dan lawannya. Ini yang luar biasa. Kalau baik sama orang yang baik, baik sama orang yang baik, biasa. Tapi Nabi bisa menunjukkan akhlakul karimah justru kepada musuh dan lawannya. Buka catatan sejarah, hampir 85% bahkan 90% berhasilnya dakwah Nabi Muhammad adalah dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Banyak orang masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad. Ini yang luar biasa. Kalau ngikutin ibadahnya kayaknya nggak sanggup kita. Betul. Sampai bengkak kakinya. Sembahyang malam kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi kakinya sampai bengkak. Kita pernah bengkak. Ada bengkak asam urat. Kita nggak sanggup ngikutin akhlaknya. Lalu apa dong modal kita? Satu, dah cinta sama Nabi Muhammad. Lalu bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad? Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi modal kayak kita nih, hari udah ganti minggu, minggu udah ganti bulan, umur udah tambah tua, betul ya? Dan isi dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Udah itu aja. Jangan semakin tua semakin gile. Ada 3 Pak. Salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. 3 golongan manusia yang dibenci oleh Allah sampai-sampai la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Saking bencinya Allah, Allah nggak mau ngomong sama dia entar. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga nggak mau ketemu sama dia. Gedeg. Allah nggak mau ketemu sama dia, Allah nggak mau ngomong. Walahum azabun alim, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Ada berapa? 3. Siapa nih? Yang pertama disebut Syekhun Zani, orang tua yang masih suka maksiat. Allah marah banget tuh. Ada? Halo? Ada orang tua yang masih suka berbuat maksiat. La ilaha illallah, rambut udah pada putih, jalan juga udah susah, betul ya? Jalan udah susah, tangan udah gemeteran. Tapi kalau banting kartu kenceng. Allah benci banget sama orang tua yang suka masih berbuat maksiat. Allah benci sama anak muda yang berbuat maksiat, tapi Allah lebih benci sama orang tua yang suka berbuat maksiat. Allah senang sama orang tua yang ibadah, tapi Allah lebih senang sama anak muda yang ibadah. Allah senang sama orang tua ibadah. Kalau orang tua ibadah pantas apa kagak kira-kira? Saya tanya, orang tua ibadah pantas apa kagak? 2 minggu lagi masih yoga aja ibadah. Allah benci sama dia, sama orang tua yang suka berbuat maksiat. 1. Yang kedua, Allah benci sama siapa? Wal malikul kadzdzab, pemimpin yang tukang bohong.
Ada nggak pemimpin yang tukang bohong? Ada nggak yang pemimpin tukang bohong? Maaf, RT yang tukang bohong ada nggak? Ada. RT yang tukang bohong ada nggak? RW, lurah, camat, wali kota, presiden. Wal malikul kadzab. Allah benci itu sama pemimpin yang tukang bohong. Ini besok nih mau pilkada, woi. Mudah-mudahan besok ada pemimpin yang lebih baik buat kita. Jangan pakai kagak pilih, rugi. Kok pada ngomong gitu? Sekarang nih ada gerakan coblos. Semuanya. Ada nggak? Ada nggak? Bahaya tuh. Ini sesat nih. Kemarin viral tuh rame. Ada apa orasi yang nusuk semuanya, betul? Saya tanya sama tokoh-tokoh, sama ulama, sama tokoh Betawi, sama semuanya saya tanya, lu kenal kagak sama nih orang? Lu kenal apa kagak sama nih dia yang orasi? Atu pun gak ada yang kenal saudara, karena itu adalah permainan. Ini bahayanya kita. Besok kita tusuk semua. Secara pemilih kita sah, karena kita datang ke TPS, betul? Ini kok jadi ngomongin pilkada ini? Gak apa-apa ini? Halo? Udah lewat setengah jam ini. Kalau kita milih semuanya, berarti kita milih apa kagak? Milih apa kagak? Milih. Berarti kita datang ke TPS, betul? Kemudian kita isi tuh absensi, hadir berarti kita. Secara hak pemilih kita masuk sah. Yang tidak sah adalah suaranya, karena semuanya dipilih. Itu yang nggak sah. Akhirnya siapa? Yang menang dia juga, karena yang dihitung dia. Kalau dia golput bagaimana? Apalagi golput, lebih bahaya lagi nih. Kalau golput datang kagak, milih kagak, tapi suaranya kemungkinan besar seperti masa-masa yang lalu akan dibakal main sama mereka. Itu yang nyoblosin dia sebentar. Lalu bagaimana dong? Lalu bagaimana nih caranya? Saya lagi nungguin. Saya mau ngomong, maaf. Yang ada dua manusia yang pengen saya datengin, saya pengen ngomong, minta arahan sama dia sebagai ketua PUHA. Yang pertama saya mau ngomong sama Anies Rashid Baswedan. Jangan sampai sakit hati juga dia. Betul? Iya. Yang kedua sama Habibana, lah Habib Muhammad Rizik Syihab. Cuman masalahnya beliau lagi masih ada di mana? Lagi umroh sampai akhir Oktober. Bisa jadi sampai November. Lo udah kepilih ntar di sini. Nih yang kata lagi, oleh karena itu tahan diri dulu. Sekarang memang udah banyak nih semuanya. Ada yang ke sono, ada yang ke sono. Betul ya? Iya, ini segala macam. Nanti tunggu pandangan para ulama dan para habaib. Siap? Siap? Setuju? Yang kita perhatikan bukan untuk sekarang, tapi 5 tahun Jakarta supaya bisa dipimpin oleh pemimpin yang baik. Jangan sampai nanti kasus, masih ingat Ahok. Kenal Ahok? Waktu dia jadi gubernur, lihat peraturannya. Jangan ada yang motong kurban di tempat yang masjid. Ada nggak peraturannya? Ini jangan sampai besok ada gobel ini lagi nih. Monas bisa dipakai nggak? Kemarin ada larangan pengajian di jalanan. Ini besok yang model begini kagak boleh nih, karena jalanan kepake. Kalau kita salah-salah apa? Pilih pemimpin. Kalau kita mau pilih boleh, gue pilih lu, tapi lu harus ikut sama gua. Setuju gak tuh? Iya, harus bikin aturan. Itu yang disebut kontrak apa? Politik kita 5 tahun ke depan buat kepentingan Jakarta. Ini pintu gerbang untuk membangun Jakarta. Jelas nggak? Jelas nggak? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.